dilahirkan dari keluarga petani, Pak. Selain berperkebunan, itu bisa memberikan pendapatan, memusatkan lumbung-lumbung. Peran pemerintah itu sangat diharapkan bagi Hari ini saya berkesempatan untuk menjumpai Pak Aidi Suryadharma. Beliau ini adalah seorang planter di pertanian. Nah, jadi beliau ini menangani budidaya pertanian seperti yang ada di latar belakang ini ya, sekitar hamparan 10 hektaran tanaman pertanian yang ditangani oleh beliau. Dan saya ingin bertanya-tanya tentang bagaimana, apa sih yang akan beliau sampaikan nanti untuk visi ke depan mengenai pertanian, dan tentunya juga kita akan flashback. Nah, siapa nih sebenarnya Pak Aidi Suryadharma nih? Jadi kita bincang-bincang santai ya lah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Aidi. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih nih telah disambut ini. Dan sebab sudah beberapa kali nih kita janji untuk ketemu nih. Betul. Karena waktu ini kadang-kadang ya beliau bisa, saya tak bisa, saya bisa, beliau tak bisa ini. Dan hari ini benar-benar kita fixkan nih jadwal ini. Kita mulai saja nih mengenai pertanian nih, Pak. Kita kan tahu bahwa di Indonesia ini negara agraris, Pak ya. Yang tentunya bidang pertanian ini memang primadona ya. Bagi semua para petani lah, tentunya para pemuda gitu ya. Nah, dan Pak Aidi ini kan basicnya di pertanian nih. Ya, mungkin kelas balik lah, kenapa ini bisa minat di pertanian gitu, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Pondok Dangau kita ini, pas di tengah-tengah sawah kan, dengan suasana yang hijau, sejuk. Ya, mudah-mudahan ini memberikan berkah buat kita lah kan, untuk memajukan pertanian kita. Jadi kalau saya ini sebetulnya memang dilahirkan dari keluarga petani, Pak. Nah, jadi orang tua saya petani, ya kan, dari kakek saya juga petani. Jadi ini semacam sudah jalan hidup lah ya. Makanya waktu tamat dari SLTA memang ambil ke perguruan tingginya di atas pertanian. Memang tujuannya itu ingin mengembangkan pertanian, paling tidak di kampung saya sendiri itu kan. Nah itu sebab ini apa namanya, kita kelebihan kita di sini kan, kalau di Kalimantan ini lahan cukup tersedia dengan luas ya kan. Kemudian tenaga kerja kita tersedia, dan saya yakin kalau di tempat kita ini kan yang bekerja di bidang pertanian itu sudah turun-temurun dan sudah sangat paham lah, Pak. Untuk mengembang pertanian. Tinggal berarti kita mengkombinasikan dengan teknologi tepat guna, teknologi yang untuk meningkatkan intensifikasi pertaniannya kan, supaya pendapatannya tuh lebih meningkat. Jadi memang ada dasarnya, memang jiwa ini sudah tumbuh di pertanian, karena dari kakek, dari orang tua, dan kita sendiri. Dan saya sebetulnya, Pak, waktu masih sekolah SMP itu pernah bertani sendiri, Pak. Pernah bertani sendiri. Jadi kita pengen ikut orang tua kan. Oh, orang tua nih mengerjakan pertanian. Nah, inilah pengalaman-pengalaman ini yang membuat jiwa kita lebih fokus, lebih ingin untuk mengembangkan pertanian di daerah kita ini, Pak. Begitu ya, motivasi. Motivasi ini. Iya, Pak. Dan Bapak ini kan pensiunan PNS nih. Iya, betul, Pak. Jadi bagaimana Pak ini ceritanya nih, Pak? Jadi pensiunan PNS, jadi lalu mengembangkan budidaya pertanian ini gitu. Iya.
Jadi kebetulan saya kan PNS-nya di Dinas Pertanian Provinsi, Pak. Jadi kita udah berkecimpung di pertanian, kebetulan saya di BPSB-nya, itu Balai Perbenihannya. Nah, ini kita sangat ingin bagaimana itu petani itu penghasilnya lebih meningkat, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini, selama ini khususnya kita di Kalimantan ini kan masih sifatnya ladang berpindah. Jarang yang menggunakan sawah seperti kayak gini. Nah, ini kita kalau populasi manusianya semakin banyak, terus ladang berpindahnya masih tetap jalan, lama-lama nih hutan kita habis nih, Pak. Ditebang terus kan. Dengan adanya PT FSL ini, kebetulan saya pensiun, saya bergabung ke sini, diminta khusus untuk mengembangkan pertanian di PT FSL ini. Dan saya pikir satu-satunya perusahaan sawit yang ada di Kalbar yang mengembangkan di sektor pertanian tanam pangannya. Satu-satunya mungkin FSL. Nah, itu untuk mengembangkan ini supaya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat sini. Karena di sini ini kurang lebih total luas lahan itu kurang lebih 1.400 hektar, Pak. Yang sudah tergarap sampai saat ini kurang lebih 900 hektar. Nah, tetapi kalau kita lihat itu pendapatan petani itu dari sektor pertanian tanam pangan khususnya padi ini, kan mereka masih tanam 1 tahun sekali, Pak. Jadi tanpa pengolahan tanah, dengan bibit varietas lokal, sehingga pendapatan per hektar itu kurang lebih antara 1,5 sampai 2 ton per hektar. Jadi kalau misalnya dia itu dalam suatu keluarga itu anaknya 3 misalnya kan, itu enggak cukup dia tuh, Pak. Enggak cukup dia. Kita ini yang mungkin peluang ini yang dilihat oleh pimpinan dari PT FSL ini, bagaimana pertanian ini selain dari perkebunan itu bisa memberikan pendapatan ekonomi yang baik buat masyarakat di sini. Artinya anak-anaknya bisa sekolah. Nah, ini kan banyak yang putus sekolah dan segala macam, itu rawan juga masalah sosial dan segala macam. Nah, ini yang begitu saya bergabung sini di paparkan visi dari perusahaan, visi misi perusahaan itu, dan saya oke, Pak, sesuai dengan jiwa kita tadi. Jadi dari dulu nih sampai seorang petani, orang tua, kakek kita yang pernah mengalami, ini cocok nih untuk mengembangkan ini supaya masyarakat ini bisa pangan terpenuhi, otomatis dia bekerja dengan tenang, anaknya sekolah dengan tenang, sehingga kedepannya itu ekonomi dia akan meningkat dengan baik, pendidikan juga akan lebih baik. Itu yang kita harapkan. Luar biasa sekali ya. Iya. Memang ya perlu dicontoh lah nih oleh perusahaan di luar sana ya. Bahwa memang kita ya, selain berbicara keuntungan, ya tentu kita bicara untuk memotivasi petani di sekitar kita gitu. Dan memang tempatnya ini sangat strategis. Iya. Dan ini, Pak, kita dari ini sudah mencoba ini 1 tahun 2 kali, Pak. Iya, 1 kali. Jadi kita maksimalkan lahan daripada masyarakat itu, sebab di sini masyarakat lahannya antara 1 sampai 1,5 hektar. Kalau ditanam 2 kali dengan kondisi lahan yang sama, artinya sama dengan dia nanam 3 atau 4 hektar kan, otomatis pendapatnya akan meningkat. Dan ini sudah mulai menular nih ke masyarakat. Yang tadinya mereka tanpa olah tanah tanam, sekarang sudah mulai traktor. Yang tadinya tanpa pemupukan, sekarang sudah mulai pemupukan. Nah, ini efek transfer teknologi ini yang kita harapkan ke masyarakat gitu. Dan mereka itu kalau soal pemeliharaan itu ada lebih paham dia. Udah hari-hari bertahun-tahun itu mereka. Menular ya tadi ya, Pak. Iya. Tujuan perusahaan itu tercapai lah. Tujuan perusahaan tercapai. Dan kita juga disebutkan bahwa Indonesia ini kan dulunya, Pak ya. Mungkin dulunya itu bersuasembada beras. Iya. Nah, tetapi ke sini-sininya itu tren menurun dan cenderung impor beras. Ini bagaimana Bapak menanggapi persoalan ini? Ya.
Begini Pak ya, jadi saya perlu sampaikan dulu, kita ini Kalbar, kebutuhan beras itu masih antar pulau, itu kurang lebih 28.000 ton per bulan. Dengan jumlah penduduk Kalbar itu sekarang kurang lebih 5,6 juta. 28.000 ton ini antar pulau, terutama dari Jawa dan Sulawesi Pak. Nah, kita sebenarnya Kalbar ini sangat strategis Pak, posisi kita. Kita dekat dengan Malaysia, Kuching, dekat dengan Brunei, dekat juga dengan Filipina. Kalau misalnya kita kembangkan pertanian ini, dan pemerintah saya pikir sudah mulai menggerakkan itu dengan setiap tahun melakukan cetak sawah, kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat, ini untuk memusatkan lumbung-lumbung padi di daerah kita, supaya kita paling tidak kita bisa swasembada di daerah kita dulu, untuk menutupi kekurangan yang 28.000 ton itu, 28.000 ton beras per bulan itu. Nah, kalau misalnya kantong-kantong sawah di daerah kita nih, di 14 kabupaten kota yang ada di Kalbar ini kan, itu bisa kita terempatkan dengan baik, tidak tertutup pun kemungkinan kita ekspor ke Kuching dan ke Brunei. Dan itu pernah dilakukan pada tahun 2014 yang lalu. Itu tuh pernah kita ekspor melalui Entikong. Nah, ini peluang ini sebenarnya luar biasa nih buat kita. Nah, ini yang perlu kita gerakkan. Kita memberi contoh kepada masyarakat ini tadi, bagaimana mereka itu pola pikir petani itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri lagi, tetapi juga untuk kebutuhan ekonomi secara luas. Nah, itu yang kita harapkan seperti gitu. Nah, ini mudah-mudahan ada efeknya dari pertanian masyarakat ini untuk meningkatkan produksi padi dan bisa berswasembada, untuk paling tidak untuk swasembada dalam lokal, dan tujuan kita tetap ekspor. Bicara sekarang dari garis besar global, ya. Kemudian tentu kita harus bicara juga di sektor yang terendah. Bagaimana peran pemerintah gitu Pak, untuk menangani pertanian di kalangan di bawah ini, untuk memperkuat istilahnya pangan nasional. Jadi memang sebenarnya peran pemerintah itu sangat diharapkan bagi para petani Pak. Terutama itu kalau yang terpenting itu adalah panca usaha taninya Pak. Itu bagaimana dengan pengairannya, ya kan? Sebab kita ini umumnya lahan-lahan kita ini sistem tak ada hujan Pak. Jadi kalau musim hujan ada air lah dia, tapi kalau pas musim kering tak ada air, sehingga itu menyulitkan bagi petani untuk tanam lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, itu kalau ini bisa terlaksana, dan ini memang harus peran pemerintah Pak. Untuk peran pemerintah, untuk pengairannya itu mungkin dengan sistem pintu air yang bagus, kemudian dengan sistem pompanisasi. Sebab sekarang ini kan semua teknologi gampang dan itu mudah dilakukan gitu kan. Kemudian bagaimana dengan penyiapan bibitnya Pak, yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat di sini di daerah Cabang Ruan ini Pak, setiap musim tanam memang ada bantuan bibit dari pemerintah, namanya Imbrida lah ya, seperti padi jenis Impari 32, padi Ciherang. Nah, tetapi itu kan memang belum memadai, tetapi paling tidak ini sentuhan ini memberikan rangsang kepada masyarakat untuk dia giat dalam bertani itu kan. Kemudian yang terpenting ini pupuk. Nah, pupuk ini kita berharap ini kelompok-kelompok tani atau gapoktan ini menjadi tumpuan bagi anggota tani ini untuk penyiapan saprodinya nih Pak. Pupuknya ini penting nih. Mungkin pemerintah itu juga perlu memikirkan bagaimana caranya
penyiapan pupuk bagi petani itu sampai kepada di gapoktan. Nah, kan sekarang ada RDKK, petani itu dengan dasar itu kan bisa. Tidak kalah penting lagi pengolahan. Bagaimana pengolahan hasil panen itu bisa lebih bagus dengan kualitas beras yang premium yang kita inginkan kan? Itu Jangan jangan supaya harganya itu